Berita Sumsel 24 jam hari ini. Tahun ini produksi duku di Kabupaten Muara Enim sedikit menurun, dampak dari cuaca ekstrim yang melanda beberapa bulan terakhir. Meski demikian, petani buah-buahan yang berasa manis menyegarkan ini mengaku tetap mendapatkan keuntungan. Kabupaten Muara Enim sebagai daerah penghasil buah-buahan musiman, salah satunya adalah duku. Hanya saja hasil panen duku di tahun ini dirasakan para petani tidak seperti tahun-tahun sebelumnya dan cenderung mengalami penurunan. Seorang petani duku di Desa Kepur, Kecamatan Kota Muara Enim, Juan Subi, mengakui hasil panen buah duku di kebun miliknya menurun dari tahun lalu. Penurunan hasil kebun buah duku dipengaruhi oleh cuaca yang tak menentu, seperti panas dan hujan membuat pohon duku sulit berbuah. Hanya saja karena penurunan tak terlalu signifikan, Juan Sabi mengaku masih mendapat untung dari biaya perawatan pohon hingga pupuk dan sebagainya. Untuk panen sekarang ini, Pak, yang sudah kita panen sudah dapat berapa banyak, Pak? Untuk duku ini? Kita 1,8 ton lah. Untuk yang udah turun dukunya, yang udah turun. Ya? Iya. Berarti masih ada yang belum kita panen, Pak? Alhamdulillah masih sekarang. Ini kalau untuk penjualannya kemana biasanya, Pak? Kadang-kadang ke lokal, kadang ke daerah kota, misalnya di Kabupaten Muara Enim, Lahat. Di luar sampai ke luar Palembang. Ya? Itu. Oh, ada yang Palembang, Pak ya? Iya. Biasanya, Kak, dalam setiap tahunnya kita mendapatkan berapa ton duku saat kita panen? Kalau tergantung pemeliharaan, kalau sekarang ini buahnya lagi kurang sekarang ini. Kurang dibanding sebelumnya. Alhamdulillah, tapi kan masih dapat sekitar 2 ton 800-an. Reporter dan juru kamera Ahmad Fuadi, palpres.com. Pemirsa, tingginya minat masyarakat yang ingin tampil cantik ikut berimbas pada maraknya klinik kecantikan. Salah satunya Kezia Skincare Facial Spot yang membuka cabang di Jalan HBR Motik KM 7. Hadir dengan produk berbahan natural dan alami serta harga terjangkau, Kezia Skincare optimis mampu merebut market di Palembang. Kezia Facial Spot yang kini hadir di Jalan HBR Motik KM 7 Palembang menjadi jawaban bagi kaum perempuan yang ingin tampil cantik namun dengan harga terjangkau. Beragam perawatan kecantikan berbahan natural dan alami ditawarkan Kezia Facial Spot seperti facial oxy whitening dengan harga perawatan Rp80.000 yang kini menjadi perawatan paling digandrungi konsumen. Lalu ada perawatan radiofrekuensi, merupakan prosedur tanpa bedah menggunakan frekuensi radio dengan mengencangkan dan membentuk kembali lapisan yang kendur. Owner Kezia Skincare Palembang, Eni Pariani, mengatakan Kezia Palembang merupakan cabang ke-13 seluruh Indonesia dan Palembang merupakan cabang yang pertama di Sumatera. Hadirnya Kezia ini untuk membantu para wanita Indonesia yang punya masalah dengan wajah, salah satunya jerawat. Selain itu, sambung dia, Kezia ini menyasar seluruh kalangan mulai ibu rumah tangga hingga remaja mulai 16 tahun. Bahkan juga bisa perawatan untuk kalangan pria. Ditambahkannya, tidak perlu khawatir menggunakan produk Kezia, sebab produk Kezia menggunakan bahan natural, halal, dan terbukti secara ilmiah karena sudah ada izin dari BPOM. Menurutnya, paket produk perawatan Kezia mulai Rp200.000 dan perawatan mulai Rp80.000. Pelaksanaan perawatan diawasi oleh dokter pengalaman dan ahli di bidangnya. Kezia tidak hanya menjual produk skincare, tetapi memberi nilai tambahan dengan membantu para ibu-ibu agar perekonomiannya bangkit dengan program Kezia Bantu Negeri menjadi reseller tanpa modal. Nantinya, lanjut dia, para ibu-ibu tersebut akan diberikan edukasi dan pelatihan terkait perawatan. Saat ini sudah ada 600 reseller seluruh Indonesia. Perawatannya apa aja, Mbak, di Kezia Facial Spot ini? Banyak ya, mulai dari facial oxy acne, oxy whitening, terus ada facial detox untuk menghilangkan racun-racun dari muka, terus ada PDT. Yang paling banyak diminati oleh konsumen kita kesini apa, Mbak? Perawatan apa? Paling banyak itu oxy whitening karena kan orang di Palembang ini banyak yang bermasalah pada flek. Jadi, berapa lama, Mbak, itu, Mbak, perawatannya? Perawatan kurang lebih 1,5 jam.
1 jam setengah. Kalau untuk biaya perawatan di sini Mbak mulai dari berapa? 80.000 udah oksi whitening. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, palfresh.com. Kebakaran di kawasan padat penduduk di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Lorong Mutiara 2, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, menghanguskan 1 unit rumah penduduk. Peristiwa serupa terjadi di Jalan Gang Lakitan RT 6, Kelurahan Pasar Satelit, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau. Api berhasil dikendalikan setengah jam usai kejadian berkat kesigapan warga sekitar dan unit pemadaman kebakaran yang datang ke lokasi. Kapolsek Seberang Ulu 1, Kompol A. Firdaus mengatakan, belum diketahui asal api, namun insiden ini menyebabkan 1 unit rumah semi permanen milik Mariam terbakar. Belum diketahui besaran kerugian dari peristiwa ini, namun korban masih trauma karena rumahnya terbakar. Kejadian di Jalan Mutiara 2, Lorong Mutiara 2, rumah korban kebakaran ini atas nama Ibu Mariam. Rumah semi permanen 2 tingkat yang di atas kayu, lantai kayu. Berkat koordinasi yang baik dengan pemadam api dan masyarakat sekitar, hingga api dengan cepat kita padamkan. Sementara itu, si Jago Merah menghanguskan 1 unit rumah milik Leni di Jalan Gang Lakitan RT 06 Kelurahan Pasar Satelit Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau, Jumat lalu. Saat kejadian, pemilik rumah sedang berada di dalam. Melihat ada api, sontak Leni berteriak meminta pertolongan warga. Namun, angin kencang membuat api cepat membesar. Menurut saksi mata, kebakaran itu terjadi pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Reporter dan juru kamera Kurniawan dan Frans Kurniawan, palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Anggota Satres Narkoba Polrestabes Palembang menangkap tangan pengedar sabu di Jalan Al-Falah, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Senin lalu. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyembunyikan sabu di dalam kotak susu. Tersangka berinisial S, warga desa Lubuk Pandan, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, kedapatan menyembunyikan sabu di dalam kotak susu. Saat kotak susu dibuka, petugas mendapati 10 bungkus plastik bening berisi sabu seberat 1047,50 gram. Narkoba jenis sabu sebanyak 1 kg lebih. Nah, kita ungkap kasus narkoba ini dari seorang yang berinisial S, yang dimana yang bersangkutan telah mengambil barang narkoba jenis sabu dari kiriman dari Jakarta. Dan hal ini tentunya kita akan kembangkan terus sampai habis, sampai kita punya visi Palembang bebas narkoba. Pelaku tertangkap setelah petugas menyamar menjadi pembeli narkoba di tempat kejadian perkara. Namun saat dilakukan penangkapan, pelaku melawan sehingga diberikan tindakan tegas. Pelaku merupakan kurir sekaligus pengedar dan pemakai barang haram tersebut. Adapun sabu didapat dari Jakarta untuk diedarkan di Palembang. Pelaku diancam pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Serta denda paling sedikit 1 miliar rupiah hingga paling banyak 10 miliar rupiah. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palfresh Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Basing Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Depi, sampai jumpa.